Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 16. Dibuka. Sayang. Semoga kamu suka hadiah yang Om kasih. Bola mata Mara masih menatap bergantian. Wajah Vano juga kotak yang kini ada di tangannya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, perlahan Mara membuka pita pembungkus yang ada. Sesaat setelah penutup kotak tersebut bisa dibuka dan Mara bisa melihat langsung isi di dalamnya. Sebuah tas berwarna coklat dari brand sangat terkenal, yang Mara tahu harganya tidak main-main. Seketika Mara menggelengkan kepalanya pelan, sembari menyerahkan kembali kotak tersebut kepada Vano. "Kenapa? Kamu nggak suka?" tanya Vano. Sedikit terdengar kekecewaan dari nada suaranya. Vano sengaja membelikan barang-barang yang biasanya wanita sukai. Salah satunya tas ini karena beberapa wanita yang sebelumnya bersamanya sangat menyukai ini. "Ini terlalu berlebihan untuk aku, Om," jelas Mara. Selain malu, Mara juga merasa tak pantas untuk memakainya. "Enggak ada yang berlebihan untuk kamu, sayang," ucap Vano. Karena Mara masih diam dan terus menundukkan wajahnya, Vano memilih membuka satu hadiah lagi yang sudah ia siapkan untuk Mara. Yang ini kotaknya lebih kecil. Karena Vano menyiapkan satu set perhiasan berupa gelang, anting, kalung dan cincin di dalamnya. Lagi-lagi bola mata Mara terkesiap kaget melihatnya. Mara menggelengkan kepalanya pelan. Karena semua yang Vano beri terkesan sangat berlebihan untuknya, ia bukan siapa-siapa pria itu. Hubungan mereka tak lebih dari majikan dan pembantu nikmatnya. Mencoba tak memperdulikan penolakan Mara, Vano memilih langsung memakaikan perhiasan tersebut pada tubuh Mara. Kecuali anting karena Vano sedikit kesulitan melepas anting-anting yang kini Mara pakai. Mara menatap lekat wajah Vano yang masih memberikan senyuman untuknya. Tak lama tatapan mata Mara beralih menatap tangannya yang kini dihiasi cincin dan juga gelang. Selanjutnya Mara meraba lehernya sendiri yang sudah melingkar sebuah kalung di sana. Mara tak pernah memakai ataupun memiliki perhiasan. Sebelumnya Mara hanya memakai anting mainan. Dan anting yang saat ini ia pakai adalah anting pemberian Zara, salah satu koleksi milik gadis itu. "Terima. Ya. Ini semua sengaja Om siapin untuk kamu. Om kecewa kalau kamu tolak semua ini," ujar Vano. Pada akhirnya Mara hanya menganggukkan kepalanya pelan. "Terima kasih ya, Om," ucap Mara dengan suara sedikit bergetar. "Sama-sama, sayang." Mara melemparkan tubuhnya masuk ke dalam dekapan hangat Vano. Keduanya saling berbagi pelukan mesra. Sampai tak lama Mara mendongakkan wajahnya, untuk melihat wajah Vano yang juga sedang menunduk menatapnya. Perlahan namun pasti wajah mereka saling mendekat satu sama lain. Hingga akhirnya bibir keduanya menyatu. Suaranya terdengar bersahutan dengan suara deburan ombak. Kegiatan panas mereka malam itu memang tak berlangsung lama. Karena setelahnya baik Vano dan Mara lebih memilih untuk mengobrol bersama. Semakin menikmati makanan juga suasana yang ada. Setelah kembali dari acara di Bali, Vano dengan sabar menunggu Mara dan Zara yang masih bersiap-siap. Malam ini, mereka akan menghadiri resepsi pernikahan Pamela, sekretaris sekaligus kerabat Vano dari pihak mendiang ayahnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kedua perempuan itu turun juga. Ketika mendengar ketukan langkah kaki yang berjalan mendekat, Vano langsung menolehkan kepalanya ke sumber suara. Seketika itu juga Vano dibuat tak bisa berkata-kata, melihat penampilan kedua arahnya malam ini. Lebih dari sekedar cantik, keduanya terlihat sangat sempurna di mata Vano. Mara dan Zara sama-sama tampak sangat menakjubkan. "Cantik banget pacar papa, Ra," puji Vano, diakhiri decakan kagumnya. Kini terang-terangan Vano memberikan tatapan memujanya. Vano terbiasa melihat wajah Mara, yang hanya dilapisi riasan sederhana dan itu saja sudah sangat cantik. Baru kali ini Vano melihat Mara berdandan full, yang ia yakini, riasan di wajah Mara pasti hasil dari tangan ahli putrinya, yang memang sangat gemar berdandan. Siapa sangka kini Mara tampak sangat menakjubkan. "Jadi cuma pacarnya papa aja yang cantik?" tanya Zara diakhiri cibirannya.
Udah jelas kamu juga cantik, ujar Vano berjalan mendekati Mara dan Zara. Kemudian mendaratkan kecupan di masing-masing pipi perempuan itu. Vano masih belum bisa mengalihkan pandangannya dari Mara yang terus saja tertunduk. Mara malu mendapat tatapan intens dari Vano. Mara terbiasa mendengar pujian keluar dari mulut Vano ketika mereka sedang bermain di atas ranjang. Dengan suasana yang berbeda, Mara merasakan sedikit debaran di dadanya. Ayo kita berangkat nanti ke Maleman, ajak Vano. Kedua tangannya merangkul pinggang Mara dan juga Zara. Seperti biasa Mara duduk di depan bersama Vano, sedangkan Zara duduk sendirian di belakang. Sepanjang perjalanan, Mara mulai memikirkan bagaimana cara agar ia bisa keluar dari mobil ini. Kemudian meneruskan perjalanannya sendiri. Di sana, pasti akan ada banyak orang yang mengenal dirinya dan juga Vano. Meski memang ia adalah sekretaris Vano, tapi menurut Mara rasanya sedikit aneh jika ia harus datang ke pernikahan Pamela bersama pria itu. Mara hanya khawatir akan menimbulkan gosip di luaran sana. Saat Vano sedang mengisi bahan bakar, Mara sengaja melipir pergi ke toilet. Ia mendekam cukup lama di dalam salah satu toilet yang sebenarnya cukup kotor. Tapi Mara tetap mencoba bertahan di dalam sana. Ketika akhirnya Zara menyusulnya, Mara berkata kepada gadis itu untuk berangkat duluan saja bersama Vano, dengan alasan jika perutnya mendadak terasa sangat sakit. Mara juga sengaja memasang tampang selemas mungkin. Tapi bukannya meninggalkannya pergi, Vano malah bereaksi berlebihan dengan memaksa Mara pergi ke rumah sakit. Pada akhirnya karena tak ingin kebohongannya terbongkar, Mara berkata jika dirinya sudah baik-baik, dan kembali mengajak Vano juga Zara meneruskan perjalanan mereka. Karena kebohongan yang Mara buat, ia sempat dibuat kebingungan sendiri ketika Vano tetap mengajaknya untuk pergi memeriksakan keadaannya ke dokter. Setelah meyakinkan jika dirinya sudah baik-baik saja, barulah Vano benar-benar mau melanjutkan perjalanan mereka. Seperti yang Mara bayangkan sebelumnya, kedatangannya dan Vano seketika menjadi pusat perhatian. Apalagi kini Zara sangat menempel kepadanya. Hampir semua pegawai Vano tahu bagaimana sifat Zara yang cukup dingin dan sulit didekati. Tapi kini gadis itu sedang mengobrol dengan akrabnya bersama Mara. Mara memilih langsung mengantri untuk mendapat giliran bersalaman dengan pengantin. Sedangkan Vano dan Zara harus tertahan untuk menyapa beberapa kerabat mereka. Ketika gilirannya sudah semakin dekat, Mara melihat jelas jika sesekali Pamela memberikan tatapan tajam kepadanya, tapi Mara berpura-pura tidak tahu saja. Dan ketika akhirnya tiba gilirannya Mara, ia langsung memberikan ucapan selamat juga kepada teman baiknya itu. Tapi bukannya kata terima kasih Mara malah mendapatkan tatapan datar dari Pamela. Gue udah ingetin lo, bisik Pamela yang masih mencoba menampilkan senyuman. Agar orang-orang yang ada tidak menyadari perubahan wajahnya kini. Mara tentu tahu apa maksud Pamela. Wanita itu juga pasti sudah mencurigai perihal kedekatannya dengan Vano. Padahal sejak awal Pamela sudah mewanti-wanti dirinya untuk tahan jikalau Vano menggodanya. Iya gue tahu, ucap Mara. Hati-hati, gue cuma peduli sama lo. Mara, ucap Pamela. Karena dirinya yang sudah membawa Mara bekerja, jadi Pamela merasa bertanggung jawab kepada perempuan itu. Sebagai seseorang yang sudah mengenal Vano, tentu Pamela sudah mengetahui bagaimana perangai buruk pria itu. Mara perempuan baik-baik. Pamela hanya tidak mau karena dirinya Mara terjerumus pada hal yang tidak baik. Iya, Mel. Jangan iya-iya aja. Dengerin gue jauhin Pak Vano, perintah Pamela, kali ini penuh ketegasan. Terdengar Mara menghembuskan nafasnya kasar. Sepertinya ia harus segera menjelaskan semuanya kepada Pamela, karena Mara yakin lama-lama Pamela juga pasti akan curiga dengan kedekatannya dan Vano. Ada yang harus gue jelasin sama lo, ucap Mara sedikit ragu. Jelasin apa? Nanti. Nanti gue jelasin semuanya sama lo. Setelah mengucapkan itu, Mara memilih memeluk sekilas tubuh Pamela, kemudian beranjak turun dari pelaminan karena antrian sudah semakin mengular. Mara memilih melipir mencari spot yang sedikit sepi, karena menyadari beberapa orang mulai menatapnya dengan tatapan yang terlihat aneh. Mara juga sengaja menjuah dari Vano dan Zara, tapi Zara malah terus-menerus mengekorinya pergi. Sekedar pergi ke toilet saja Zara memaksa ikut. Kakak beneran enggak kenapa-kenapa?
Kalau masih sakit mending kita pulang. Tanya Zara menatap Mara dari pantulan cermin. Keduanya kini sedang berdiri bersisian di depan wastafel. Zara merasakan ada yang sedikit aneh dari Mara malam ini. Kakak nggak kenapa-kenapa. Rah? Balas Mara. Beneran? Tanya Zara. Memastikan yang Mara balas dengan anggukan kepala, tak lupa senyum manisnya. Ketika kembali ke dalam gedung, Mara dan Zara bisa langsung menangkap sosok Vano, yang tampak sedang mengobrol dengan beberapa orang. Papa apa-apaan? Sih, dengus Zara kesal. Bagaimana tidak kesal jika kini dengan mata kepalanya sendiri, Zara melihat seorang wanita yang tampak bergelayut manja di tubuh sang papa. Tapi papanya itu terlihat biasa saja. Tak terlihat risih ataupun terganggu. Dan yang semakin membuat Zara kesal adalah, ia melihat sendiri, jika tangan papanya kini sedang merangkul pinggang perempuan itu. Biar aja, Ra. Itu klien papa kamu. Ucap Mara menahan tangan Zara yang akan berjalan mendekati Vano. Mara khawatir Zara berbicara macam-macam. Karena wanita itu memang benar salah satu rekan kerja Vano, Mara sudah mengenalnya dengan baik. Hanya saja memang wanita itu sedikit genit kepada Vano. Mana ada klien kegatelan begitu? Ujar Zara diakhiri dengusan kesalnya. Ayo temenin aku makan aja. Ajak Mara. Ia menarik tangan Zara pergi menuju stand-stand makanan yang ada. Kak, pacarnya lagi digodain itu. Loh? Kakak rela lihat pacar kakak begitu. Zara yang tak terima jika papanya kini dekat-dekat dengan perempuan lain. Zara kira papanya sudah berubah. Tapi ternyata masih sama saja. Biar aja. Kakak mau ngambek sama papa kamu. Ucap Mara yang kini malah asik menikmati makanannya. Mara kini lebih memikirkan, bagaimana cara agar ia bisa lolos dari gosip di kantor. Ia harus minta nikahin aja. Kak, kalau papa nggak mau ancam aja minta putus. Ucap Zara menggebu-gebu yang hanya Mara balas dengan kekahan pelan. Ketika Zara mengajak sang papa untuk pulang, ternyata pria itu dalam keadaan setengah mabuk, karena kebanyakan minum bandrek yang tersedia di sana. Jadilah terpaksa Zara yang menyetir pulang, sedangkan Mara menemani Vano duduk di belakang. Kamu istirahat aja, Rah. Biar papa kamu sama kakak. Ucap Mara setelah mereka berhasil saling memapah tubuh tinggi besar Vano menuju kamar yang ada di lantai 2. Pria itu kini sudah berbaring terlentang di atas kasur. Zara yang mempercayakan sang papa kepada Mara, hanya menganggukkan kepalanya pelan. Titip papa ya, Kak, ucap Zara sebelum pamit pergi ke kamarnya. Setelah Zara pergi keluar, barulah Mara mulai membantu melepaskan sepatu yang Vano pakai. Padahal toleransi Vano terhadap bandrek cukup tinggi. Tapi entah berapa banyak minuman yang Vano tenggak, hingga pria itu bisa sampai mabuk seperti ini. Mara. Kedua kelopak mata Vano yang semula terpejam dengan perlahan terbuka. Mara hanya membalasnya dengan gumaman tidak jelas. Karena kini tangannya masih sibuk melepaskan kancing-kancing kemeja yang Vano gunakan. Jangan pergi ya, sayang. Om nggak bisa kehilangan kamu. Setelah mengucapkannya mata pria itu kembali terpejam. Mendengar itu Mara hanya bisa tersenyum kecut. Tentu saja Vano memintanya tetap tinggal. Karena pria itu masih membutuhkan tubuhnya, tidak lebih. Bersambung.